Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mario Kurniawan dengan NIM 23073091. Pada kali ini, saya akan menjelaskan salah satu syarat untuk mata kuliah statistika, yaitu tugas besar PAUTS. Untuk mata kuliah statistika ini diampu oleh Ibu Milana PhD. Baik, langsung saja kita masuk ke soalnya yang pertama. Jadi, di sini kita diminta untuk mengolah data, ada banyak datanya. Jadi untuk data ini kita ambil sesuai NIM kita. Sesuai perintah di sini itu Anda diminta untuk mengambil data sebanyak digit pertama dan digit 2 NIM terakhir Anda. Jadi contohnya sini itu NIM-nya 19073085. Maka data yang diambil yaitu 115. Jadi karena NIM saya itu 23073091 dan digit pertamanya itu adalah 2 dan digit 2 dua akhirnya itu adalah 91. Jadi kita ambil data itu 291. Di sini kita dapat lihat datanya dari data 1 sampai 191. Ini untuk semua data yang akan saya olah. Jadi untuk data ini, angka awalnya itu ya, dapat kita urutkan. Semua data dari tadi ini yang awalnya beracakan, dapat kita urutkan yaitu dengan menggunakan fitur A force depth. Jadi semua data dari angka terkecil sampai angka terbesar akan terurut seperti yang ada pada uh, yang saya tampilkan ini. Dapat kita lihat bersama. Jadi langsung saja kita masuk ke yang pertama itu jelaskan perhitungan sentral tendensi secara manual dan dengan menggunakan fungsi Excel. Jadi untuk sentral tendensi ini ada tiga. Yang pertama itu adalah median. Maaf. Yang pertama adalah mean. Mean ini merupakan hasil rata-rata dari data kita. Yang kedua ada median. Median ini merupakan nilai tengah. Dan untuk modus ini nilai yang paling banyak keluar atau sering muncul. Jadi untuk mean ini nilai rata kalau kita menggunakan atau mencarinya secara perhitungan manual. Jadi untuk semua data yang ini mulai dari data pertama sampai data 191 kita jumlahkan. Misalnya gini. 296 ditambah 300 tambah 301 tambah 301 sampai data yang ke 191 yaitu 437. Dan setelah kita jumlahkan, nanti kita bagi dengan jumlah data. Jadi kita bagi, nanti akan didapatkan hasilnya. Kalau itu yaitu jumlah semua data dibagi banyak data. Kalau kita menggunakan fungsi Excel, itu dapat kita gunakan itu dengan mengetik sama dengan average. Nanti semua data ini tinggal kita blok saja. Mulai dari data 1 sampai data 191. Terus tekan enter. Nanti akan keluar datanya. Itu kita dapatkan di sini yaitu 405. Itu untuk medianya. Selanjutnya itu adalah nilai maaf untuk meannya. Ini itu adalah median. Jadi kalau kita menggunakan median ini seperti dibilang tadi itu adalah nilai tengah. Kalau kita mengolah data banyak seperti ini dengan jumlah yang 191 ini tidak saya sarankan untuk menggunakan secara manual karena kalau untuk manual ini lebih baik kita gunakan misalnya kalau kita melakukan pencarian data sekitar 20 atau 30 data. Jadi kalau kita untuk mencari median ini kita akan mengurutkan data. Misalnya kita ambil data 1 sampai 20 ini. Dari 1 sampai 20. Jadi kita ambil data paling tengahnya yaitu 305 atau 304. Itu untuk median nilai tengahnya. Kalau untuk median kita ini, data kita ini, dari data 191 ini kita dapatkan yaitu 410. Itu untuk nilai tengahnya. Kalau kita menggunakan rumus function Excel, itu dapat kita lakukan dengan mengetik sama dengan itu dapat kita ketik dengan sama dengan median. Siap itu kita blok lagi data semuanya. Tekan enter akan mendapatkan median. Selanjutnya itu modus. Modus ini merupakan nilai yang paling sering muncul. Kalau kita cari manual, ini juga tidak disarankan karena untuk data yang banyak. Ini lebih bagus untuk data-data yang kecil.
Karena untuk semua data kita ini, 191 kita akan mencari data paling banyak munculnya. Yang ini kita dapatkan itu 423. 423. 423 ini ada dari nomor 166 sampai 171. Dia ada tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk 426, 423 ini di data kita muncul sebanyak 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, muncul sebanyak 6 kali. Ini merupakan data yang paling banyak muncul daripada data yang sebelum-sebelumnya atau yang data-data yang lain. Jadi kita untuk mencari modus ini, kalau kita menggunakan function Excel, itu bisa dengan rekan-rekan ketik itu sama dengan mod titik sngl, buka kurung, blok data semuanya, habis itu tekan enter, akan mendapatkan hasil modus. Di sini kita dapatkan untuk mediannya 405, untuk median 410 dan modus 423. Begitu cara kita mencari menggunakan secara manual dan function Excel. Selanjutnya, di sini kita akan gunakan stem and left plot untuk mengelompokkan data. Jadi, sebelum kita melakukan stem and left ini, kita harus mengetahui data minimal dan data maksimal. Karena tadi kita sudah mengutkan data dari yang terkecil yang terbesarnya menggunakan average, maka data minimal kita akan langsung muncul atau muncul itu 296. Kalau kita misalnya tidak menggunakan mengurutkan data terlebih dahulu, kita dapat menggunakan function Excel-nya itu sama dengan ketik minimal, blok semua datanya, habis itu enter. Kita akan menemukan data minimal. Begitu juga dengan data maksimalnya. Setelah kita dapatkan data minimal dan data maksimal, selanjutnya kita akan melakukan uh, pencarian stem and leaf. Jadi kalau untuk stem and leaf ini dapat kita bagi menjadi dua kelompok. Stem ini untuk dua angka pertama. Contohnya data pertama kita gini. Contohnya untuk data pertama kita 296 dan 300. Jadi kita ambil untuk angka depannya itu untuk stem ini itu 29 dan bawahnya 30 dan leafnya 6. Jadi pada stem ini akan mendapatkan angka yang dua digit pertama dan leaf ini akan menunjukkan angka digit terakhir. Contohnya di sini itu 29.6. 6 ini berapa kali angka belakangnya muncul digit pertama digit terakhir. Di sini yaitu 6-nya muncul cuma satu kali. Kita lihat pada datanya cuma satu kali. Sedangkan untuk yang 30 ini 30, yang leftnya itu banyak ada muncul 0 satu kali, 1 1 1 3 kali. Kita lihat pada datanya. Ini untuk data nomor 2 itu 300. Jadi kita ambil angka depannya 30 dan angka belakangnya 0. Dan untuk yang 3 4 5 itu kan satunya muncul 3 kali. Jadi kita bikin untuk leaf-nya sini satunya 3 kali. Begitu seterusnya sampai data yang ke 500. Di 500 ini dapatkan 500-nya itu diulang sebanyak 1 2 3 4 kali. Berapa pilihan data kita? Itu rekan-rekan semuanya. Untuk data sini cuma masuk sampai 437. 437. Selanjutnya kita carikan biaskan perhitungan variasian secara manual dengan menggunakan dan dengan menggunakan function Excel. Jadi kalau untuk variasian ini kita dibagi menjadi 3, itu ada range, variance, dan standard deviation. Untuk range ini merupakan jarak dari maksimal dan minimal. Karena sini tadi merupakan data minimal kita 296 dan maksimal 500, maka jaraknya itu 204. Dan untuk variance ini kita merupakan data
Baik, di sini kita lanjut ke yang selanjutnya, yaitu jelaskan perhitungan variation secara manual dan dengan menggunakan function Excel. Yang pertama, yang empat itu ada variation, yaitu yang pertama kita cari itu ada range-nya. Range ini merupakan jarak antara poin minimal dengan poin maksimal. Di sini kita temukan itu minimal kita itu 296, sedangkan maksimal itu 500. Untuk jarak 296 ke 500 itu sekitar 204. Dan selanjutnya itu kita cari variasi. Variasi ini berguna untuk mengukur seberapa besar penyebaran data terhadap nilai-nilai data, yaitu dengan menggunakan function Excel itu bar TTS. Nanti kita blok datanya, kita tekan enter. Di sini kita dapatkan hasil itu 3418. Selanjutnya itu standar deviation. Jadi standar deviation ini ya digunakan juga untuk mengukur seberapa jauh penyebaran data terhadap nilai-nilai rata-rata. Untuk standar deviasi ini kita gunakan function Excel-nya itu sama dengan stdv tts. Kita plot datanya, harus tekan enter. Jadi untuk yang kelima di sini kita dipindahkan untuk buatlah tabel distribusi frekuensi dengan menentukan terlebih dahulu itu data terkecil, data terbesar, range, banyak kelas interval, dan interval. Untuk data terkecil sudah kita tentukan terlebih dahulu tadi, yaitu kita dapatkan hasil 296. Sedangkan untuk data terbesar itu 500. Itu untuk data terbesar dan data kecil. Dan untuk range ini, tadi kita jelaskan juga itu jarak dari data maksimal ke minimal. Sebenarnya itu banyak kelas, yaitu banyak kelas interval. Di sini untuk data kita berapa kelas kita butuhkan, yaitu dengan menggunakan function Excel 1 tambah 3,32 bintang log. Nanti kita blok data kita, akan kita dapat hasil yaitu 9. Di sini kita dapatkan hasil itu 9,18. Kita bulatkan saja ke 9. Jadi untuk pengolahan data kita ini, kita membutuhkan 9 kelas banyaknya. Selanjutnya itu setelah kita dapatkan itu kelasnya, kita lanjut dengan mencari interval. Jadi interval ini jarak dari setiap kelas. Misalnya dari kelas 1 ke kelas 2, berapa jaraknya. Jadi untuk kelas interval ini, kita gunakan rumus itu data awal ini kita bagi dengan data kita dapat hasil. Selanjutnya itu tabel frekuensi. Tabel frekuensi ini terbagi menjadi 1, 2, 5 tabel. Yang pertama itu kelas. Banyak kelas kita butuhkan tadi itu 9. Di sini intervalnya untuk interval awal itu merupakan 296. Itu merupakan data minimal. Terus kita gunakan function Excel-nya. Kita tambah dengan jarak yang telah kita tentukan itu intervalnya, yaitu 20 tadi. Untuk intervalnya 22. Jadi kita kalikan, akan kita dapatkan, kita tambahkan, kita tambahkan akan dapatkan hasil 318. Begitu juga dengan sampai dengan data 9. Terus tolong terus. Biasa laptop. Iya. Itu Kamar biasa, Bos. Itu untuk cari interval ya sampai ke kelas 9. Selanjutnya kita cari titik tengahnya. Untuk mencari titik tengah, di sini kita dapat menjumlahkan dengan interval awal 296. Habis itu kita tambah dengan interval yang telah kita jumlahkan 318,3. Terus kita bagi dengan 2 akan dapatkan titik tengahnya. Begitu juga untuk data seterusnya sampai data ke kelas 9. Yang satunya itu ada frekuensi. Jadi untuk frekuensi ini seberapa banyak data muncul pada kelas. Misalnya kelas 1. Itu frekuensinya muncul itu 28. Jangan, Bos. Tak ada ini, Bos. Yaitu 28.
Jadi untuk mencari datanya ini, kita dapat menggunakan rumus function Excel-nya itu kon kita jumlahkan konnya ini dengan data kita yaitu sebanyak 291. Habis itu kita tekan titik koma, titik dua atas lebih dari titik dua atas. Setelah itu kita kita tekan dan memori masukkan untuk interval awal. Kita masukkan lagi datanya, kita ketik lagi titik titik koma garis dua atas kecil dari titik dua, kita masukkan data interval yang kita jumlahkan dengan intervalnya yaitu 318. Nanti kita dapatkan hasil itu untuk frekuensinya 28. Begitu juga untuk mencari yang seterusnya sampai ke kelas 9. Jadi kalau kita dapatkan semua kelasnya, nanti bisa kita jumlahkan untuk sumnya. Menggunakan function Excel itu sama dengan sum. Nanti kita blok saja datanya semua. Data dari frekuensi nanti akan dapatkan hasilnya itu 280. Selanjutnya itu kita gunakan persen. Persen ini seberapa persen munculnya setiap kelas. Di sini contohnya kelas 1 10% dari semua data kita. Jadi untuk mencari persen ini, kita dapat menggunakan sama dengan kita tekan frekuensinya dibagi jumlah frekuensi 280. Habis itu dikali 100. Kita dapatkan hasil di sini itu 10%. Begitu juga untuk mencari data-data seterusnya. Ini merupakan histogram yang kita buat dari tabel frekuensi. Di sini menunjukkan seberapa frekuensinya munculnya setiap kelas. Itu dimulai dari kelas 1 sampai kelas 9. Jadi yang selanjutnya itu berdasarkan kepercayaan 95%, estimasi rata-rata kekuatan produk perusahaan tersebut. Sini kita cari N-nya, nilainya, itu 291. Di 291 ini dapat kita cari dengan mengetikkan function Excel-nya itu count. Terus kita blok datanya, terus kita tekan sama dengan, sama dengan enter. Kita dapatkan hasilnya. Selanjutnya median ini sama dengan yang sebelumnya kita cari, itu 404. Itu ada selanjutnya itu standar deviasi. Standar deviasi ini bisa kita function Excel-nya stddev sama dengan datanya. Dalam kurung data nanti dapat standar deviasi. Ada standar error-nya. Standar error ini kita tambahkan dibagi HQRT count, masukkan data kita, habis itu dijumlahkan, di enter akan menemukan untuk standar error-nya. Dan untuk critical ini kita tekan function Excel-nya critical env titik 2t, terus kita masukkan datanya, count data semuanya dikurang 1 untuk kurung, tekan enter, dapatkan di sini untuk critical value-nya itu 1968. Selanjutnya itu dalam margin. Margin ini gabungan dari critical value terus nanti dibagi dengan datanya ini. Oh maaf, bukan critical value count, tapi untuk mencarinya itu sama dengan rumus critical value. Nanti kita tambahkan saja dikali div s datanya, terus dibagi HQRT count datanya, kita dapatkan untuk marginnya. Selanjutnya itu confidence interval bawah. Di sini kita menggunakan function Excel itu sama dengan average. Nanti kita tekan saja untuk data semuanya yang kita punya itu sebanyak 291. Setelah itu kita kurangi dengan marginnya, akan dapatkan hasil 398. Dan ini itu confidence interval atas. Confidence interval atas ini sedikit terbalik dengan yang bawah. Untuk atas ini rumusnya tetap sama. Nanti average, nanti jumlah data kita. Tapi di sini ditambahkan dengan margin, akan dapatkan hasil 411. Jadi untuk estimasi rata-rata kekuatan produk perusahaan tersebut di rentang 398,2516 untuk confidence interval bawahnya.
sampai 411,74 3 itu untuk confident interval atasnya. Baik, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan terkait tugas bersafra UTS ini. Jadi saya mohon maaf untuk semua kesalahan kata atau penjelasan yang kurang jelas. Jadi saya mohon maaf. Jadi saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.